kurang keras, Evan. Nanti mungkin kalau ada yang sangat penting bisa diketik ya. Atau kamu usahakan kayak yang tadi itu loh, pas kamu jawab hadir. Oke, Bu Asmi akan share screen untuk soal bimbelnya. Nah, ini urut dari nomor 1. Silahkan Ata ya, nomor 1 dibacakan sekaligus dijawab beserta alasannya kenapa kamu pilih yang itu. Silahkan Ata. Ata? Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem ladang adalah A. Padi, tikus, ular, elang. Oke, sebentar. Nah, anak-anak, kita cek dulu, apakah dari kalian ada yang punya jawaban selain A? Yang menjawabnya mungkin selain A siapa? Tadi Ata menjawab A. Siapa? Aku, Bu. Jawabannya apa, Nak? Yang C. Yang C. Bu Asmi belum bisa lihat ya. Siapa tadi? Gita ya? Gita yang C. Ada lagi selain A, C? Jawabannya apa? Aku jawab D. B. B atau D? D ya? Yang rumput kelinci kijang. Oh, oke. Baik. Nah, ini ada 3 jawaban yang berbeda. Kita lihat sekarang. Kita harus sangat teliti ya, karena ini soalnya mendetail. Nah, rantai makanan itu terdiri, kita ingat lagi ya, terdiri dari produsen, lalu konsumen. Konsumen itu ada beberapa, konsumen tingkat 1, 2, 3, dan ada juga konsumen puncak. Lalu juga ada pengurai. Namun pada hal-hal tertentu, pengurainya kadang tidak ditulis. Nah, tapi yang wajib itu ada produsen dan konsumen. Nah, berikutnya, ini memang semuanya rantai makanan ya. Namun yang perlu kita cermati adalah, oh ternyata ini rantai makanan yang ada di mana? Ekosistem apa, Nak? Ladang. Ladang. Oke. Ekosistem ladang. Nah, ladang itu apa sih? Ladang? Apa ya? Sawah. Kayak sawah ya? Tapi Iya. antara ladang dan sawah itu sama atau berbeda? Berbeda. Bedanya apa? Kalau Boleh semuanya menjawab, boleh. ladang tuh kayak lapangan gitu, Bu. Kayak Hah? lapangan. Kayak lapangan. Kayak lapangan gitu, enggak tahu. Kayak lapangan. Terlalu besar. Tidak terlalu besar. Oke, nah kalau kalian ada istilah yang bingung, nah ini kan kalian masih latihan ya, jadi kayak masih boleh gitu loh kalian searching atau misalnya mencari di KBBI ladang tuh apa sih? Bedanya dengan sawah apa? Nah, ladang itu basa Jawane Tegal atau Tegalan. Tahu? Tegal atau Tegalan? Oh, nggak tahu ya. Oke, ada yang nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, jadi itu tuh sama-sama lahan pertanian, sama-sama tempat yang digunakan untuk menanam gitu ya. Lahan yang lumayan luas digunakan untuk menanam. Bu, Perbedaannya yang adalah, untuk nanam palawija itu, Bu. nah itu bisa juga ya. Nah, ladang dengan sawah ini tuh bedanya, kalau sawah itu lahan pertanian yang basah ya, lebih berair. Sedangkan ladang itu tuh lahan pertanian yang kering ya. Dia tidak mudah mendapatkan air gitu ya. Maka jenis tanaman yang ada di ladang dengan di sawah pun bisa berbeda ya karena ketersediaan airnya berbeda. Nah, jadi ladang itu lebih kering ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang A, B, C, D. Kira-kira kan kamu harus tahu ya, hewan atau tumbuhan apa yang kira-kira ada di ladang ya. Bukan di sawah loh ya. Bukan juga di hutan loh ya. Kan ekosistem macam-macam ya. Ada ekosistem gurun, ekosistem laut, ekosistem kolam, ekosistem sungai, ekosistem sawah, ekosistem ladang. Nah, ini yang ditanyakan yang ladang. Kira-kira hewan dan tumbuhan apa nih yang cocok ada di ladang? Apakah yang A bisa? Apakah padi ada di ladang? Tidak, Bu.
Enggak, Bu. Padi itu cocoknya di ekosistem apa adanya? Sawah. Sawah. Maka ini salah ya, karena padi ya. Yang ini juga otomatis salah ya. Jadi kurang tepat. Padi itu membutuhkan lebih banyak air anak-anak. Jadi dia cocoknya di sawah ya. Sedangkan ladang itu kan lebih kering ya. Lalu ini kacang tanah, tikus, kacang tanah dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Apakah ini bisa yang C? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kira-kira ya. Nah, tapi kita cocokkan dulu yang D supaya lebih mantap, lebih yakin. Ini rumput, rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan kijang, kijang dimakan harimau. Apakah ini bisa yang D? Tidak bisa, Bu. Kenapa kok nggak bisa? Karena Soalnya kijang makan herbivora, Bu. Oh, kijang herbivora. Dia nggak makan kelinci? Iya. Oh iya, betul sekali. Ini salah ya, Nak ya. Mosok kijang makan kelinci. Dia bukan karnivora, dia itu herbivora. Makan rumput, semak-semak, daun-daun. Lalu, coba ada hal aneh apa lagi di yang opsi D ini? Rumput, Bu. Rumput, Harimau, Bu. harimau. Coba dijelaskan. Keanehannya apa opsi D ini? Rumput itu kan nggak ada di ladang. Bisa sih. Harimau kan nggak ada di ladang, Bu. Nah, betul sekali. Kijang dan harimau itu masuk ada di ladang. Coba kalian bayangkan, seorang petani lagi nanam jagung tuh, atau lagi nanam kacang tanah. Tahu-tahu di belakangnya ada harimau. Kan yuk, mengerikan tuh. Nah, maka ini tidak ada ya, Nak ya. Di ladang ini tuh nggak ada ya harimau. Ya. Nah, ini adanya di ekosistem apa, Nak? Kijang sama harimau ini. Di hutan. Nah, ekosistem apa tadi? Hutan. Nah, jadi harus tahu ya. Oh iya, anak-anak, Bu Asmi mau menyampaikan. Jadi kalau misalnya nanti ketika kita membahas ini ya, ada yang anak-anak belum tahu atau ada yang menurut kalian penting, perlu dicatat, silahkan langsung dicatat loh ya. Oke? Karena di bimbel berikutnya kita sudah ganti materi. Oke? Sudah jauh berbeda, nggak bahas ini. Maka kalau ada yang penting, silahkan otomatis secara mandiri langsung kalian catat. Ya. Yang A tadi ekosistem apa? Ladang. Ladang atau sawah? Ayo. Sawah. Oh, yang Ini apa? Sawah. Yang ini hutan ya. Maka jawabannya nomor 1 apa? C. C. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, misalnya kalian bingung banget nih, kalian tuh pilih, maksudnya gini, kalian mengeliminasi. Yang salah tuh, kalian cari dulu yang salah. Kira-kira, oh ini salah, oh ini salah, oh ini salah. Maka sisanya yang ini. Jadi kayak dieliminasi gitu ya. Oke, lanjut. Jelas nomor 1 atau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Yuk, Jelas, Bu. Jelas. Nanti kalau misalnya masih bingung atau minta diulangi, boleh loh ya. Jadi jangan sampai kalian bimbel nggak dapat apa-apa. Ada yang harus kalian ingat ya. Dapatkan manfaatnya ya. Jangan sampai sia-sia. Udah duduk capek-capek 2 jam misalnya. Nah, kan capek ya. Tapi harus dapat sesuatu. Oke, next. Kita ke nomor 2. Silahkan, Adit. Bu. Ciri khusus ular berupa sensor di kepala berfungsi untuk B. Mendeteksi mangsa yang ada di sekitar. Oke, baik. Ada yang punya jawaban lain? Ular itu punya sensor di kepalanya. Nah, itu berfaedah sekali, punya fungsi yang penting bagi si ular. Itu bentuk adaptasinya ular. Ini ada di rangkuman materi yang Bu Asmi bagi, yang tema 2, tentang adaptasi hewan. Siapa yang tahu apa nama organ atau sensor di kepalanya ular ini? Jacobson ya, Bu? Nah, pinter. Organ Jacobson. Nah, nanti kamu bisa baca lagi ya di rangkuman tema 2 ya.
Organ Jacobson ini berfungsi untuk apa? Dia itu bisa melihat panas tubuh dari makhluk yang ada di sekitarnya. Nah, jawabannya benar ya yang ini ya. Nah, jadi misalnya di depannya ular itu ada tikus ya. Nah, dia bisa mendeteksi panas tubuhnya si tikus ini. Ya, jadi nanti kelihatannya kayak warna-warna oranye atau merah itu loh ya. Iya, ya. Nah, jadi menggunakan itu. Kalau yang untuk melindungi diri dari musuh, ular menggunakan apa, Nak? Bisa atau Bisa? bisa. Taring. Bisa atau misalnya Taring. kalau ular yang nggak berbisa, bisa taring ya ditaringnya itu ada bisanya. Dililit, Bu. Ya berarti atau lilitan atau otot tubuhnya ya untuk melilit mangsa. Nah ini beda ya, melilit mangsa. Nah untuk melindungi dirinya dia bukan menggunakan organ Jacobson ini, tapi menggunakan bisa atau otot tubuh untuk melilit mangsanya. Menarik mangsa di sekitar, enggak ya? Enggak ada ya. Justru mangsanya akan takut ya kalau lihat ular ya. Tapi kalau kadang ya ular derik gitu ya, itu kan ekornya berderik, bergetar gitu ya. Nah kadang-kadang tuh dikira oleh apa ya, oleh hewan lain, hewan kecil lain itu dikira itu tuh kayak ekor apa gitu loh. Terus dia tertarik untuk mendekat. Nah ternyata itu ekornya ular derik ya. Jadi kalau kamu penasaran sama ular derik boleh searching ya, kayak apa sih ya. Tapi ular yang lain itu juga tidak menarik mangsa di sekitarnya ya. Mengelabuhi bisa dengan warna tubuhnya ya, kayak misalnya warnanya coklat dia bersembunyi di tempat coklat gitu ya, biar nggak kelihatan. Nah, oke, nomor 2 sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyain? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Yuk, nomor 3, Ius. Saya, Bu. Mm-mm. Tupai memiliki ekor panjang dan mengembang bermanfaat untuk C. Menjaga keseimbangan. Karena ekornya yang besar dan panjang dapat digunakan sebagai selimut saat ia kedinginan. Dapat juga untuk komunikasi dan keseimbangan tubuhnya. Oke, baik. Terima kasih ya penjelasannya, Ius. Nah, jadi ekor pada hewan itu kan nggak cuma tupai itu yang punya ekor ya. Nah, itu tuh rata-rata berfungsi untuk keseimbangan ya ekor itu ya. Pada ikan, pada burung ya. Itu untuk keseimbangan. Nah, jadi fungsinya juga pada tupai juga sama. Kenapa kok dia mempunyai ekor yang panjang dan mengembang? Ya, untuk menjaga keseimbangan. Apalagi dia memanjat dan loncat-loncat di antara ranting-ranting pohon loh. Nah, maka dia harus punya keseimbangan yang bagus biar nggak jatuh. Nah, maka ekornya diadaptasi seperti ini. Oke, nomor 3 jelas. Ekor untuk keseimbangan. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini Ibu hapus ya. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Baik, nomor 4. Yuk. Monel ya? Iya, Bu. Oh, baik. Nanti langsung aja ya sesuai nomor urutnya, kecuali ada yang nggak masuk. Yuk. Pada ekosistem ladang terdapat ulat, tanaman jagung, elang, dan burung kutilang. Burung kutilang diburu hingga terancam punah. Kemungkinan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah A. Ibu. Oke, baik. Nah, ada soal seperti ini ya. Ini ada contoh ekosistem ladang ya. Nah, kita lihat lagi. Di sini ada hewan ulat, tanamannya jagung, ada burung elang, ada burung kutilang. Nah, seperti yang Bu Asmi katakan tadi ya, ladang itu kan lahan pertanian yang kering ya. Di sini ada tanaman jagung karena dia nggak terlalu membutuhkan banyak air seperti padi, beda ya. Nah, apakah ini sudah membentuk rantai makanan? Sudah urut ini? Belum. Belum ya. Nah, anak-anak,
Oke, kalau ada soal seperti ini kan sebab akibat ya, pengaruhnya ya. Kalau ada satu hewan atau makhluk hidup itu bertambah atau berkurang, bagaimana pengaruhnya ke yang lain? Nah, kita harus membuat rantai makanannya dulu. Kita urutkan ya. Bisa toh membuat rantai makanannya? Bisa. Oke, coba urutannya apa dulu rantai makanan tadi? Tanaman jagung. Oke, sebagai produsen ya, tanaman Ya. jagung. Terus habis itu apa? Ulat. Dimakan apa? Ulat. Makan ulat. Ulat dimakan? Elang. Kutilang. Burung kutilang. Elang. Burung kutilang dulu kok elang? Burung kutilang. Kutilang dulu. Terus burung kutilang dimakan? Elang. Nah, elang itu menduduki konsumen puncak ya. Di sini ya. Kalau elang makan ulat itu ya, makanannya itu cuma cemilan kali ya. Kan kecil banget ya. Dia butuh makanan yang gede, yang lebih besar. Maka dia makannya bukan ulat, tapi makannya burung kutilang. Nah, anak-anak, di sini sudah tersusun ya, rantai makanannya urutannya seperti ini. Untuk memprediksi bagaimana pengaruh kalau misalnya salah satu makhluk hidupnya itu bertambah atau berkurang, kita harus membuat seperti ini. Nah, di sini kasusnya adalah burung kutilang itu diburu hingga terancam punah, ya kan? Nah, maka kalau diburu hingga terancam punah, kira-kira burung kutilangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang. Nah, ini kita kasih tanda kurang ya. Oke? Nanti kalau bertambah kita kasih tanda tambah ya. Nah, ini tak kasih cara seperti ini. Lalu, nah kemungkinan yang terjadi pada ekosistem ini, hal pertamanya adalah kita cek sebelah kiri dan kanannya burung kutilang. Ada makhluk hidup apa yang langsung bersinggungan dengan burung kutilang? Ulat dan Nah, elang. betul, ulat dan elang. Kira-kira kalau burung kutilangnya itu berkurang atau jumlahnya sedikit, ulatnya kira-kira tambah banyak atau berkurang? Tambah Tambah banyak. banyak. Kenapa kok tambah banyak? Karena tidak ada yang memburunya. Oke, nggak ada yang memburunya, nggak ada pemangsanya ya, pemangsanya cuma sedikit, maka ulatnya bertambah banyak. Nah, berikutnya kita cek dulu elangnya. Kalau burung kutilangnya itu sedikit, elangnya bagaimana? Tambah atau kurang? Sedikit. Kurang. Kurang. Iya, karena Karena nggak ada yang dimakan. Burung kutilangnya. pinter. Nggak ada makanannya ya, nggak ada yang dimakan ya. Nah, terus kita bisa lanjut ke sini. Kalau kiri kanannya sudah selesai, kita bisa lanjut ke makhluk hidup yang lain. Lalu tanaman jagungnya gimana dong? Ini ulatnya tambah banyak loh ya. Tanaman jagungnya rusak. Rusak. Oke, nah jadi kalau ada soal tentang pengaruh ya atau kemungkinan yang terjadi pada ekosistem kalau salah satu terganggu, kamu harus menyusun dulu rantai makanannya, diingat-ingat. Terus kamu cek tambah kurangnya ya, kamu bikin sendiri. Yang ketiga, kamu cocokkan dengan pilihannya. Yang A dulu kita cocokkan. Tanaman jagung semakin rusak oleh serangan ulat. Benar atau salah? Benar. Tapi harus hati-hati, semuanya tetap kita cek. Karena kalau pilihan ganda itu, kita tidak hanya memilih yang benar, tetapi yang paling tepat ya. Jangan-jangan yang lain juga ada yang paling tepat ya. Maka kita tetap perlu mengecek jawaban yang lain. Nah, next. Yang B, tanaman jagung terbebas dari hama. Apakah iya? Salah. Yang C, populasi ulat berkurang drastis. Apakah ulatnya berkurang drastis? Salah. Yang D, populasi elang tetap stabil. Apakah stabil? Tidak. Ya, oh ya, betul sekali ya jawabannya A. Nah, jadi kalau salah satu terganggu ya, komponen ekosistem itu terganggu, entah bertambah entah berkurang, pasti akan berpengaruh ke makhluk hidup yang lain ya. Tidak mungkin stabil ya, pasti akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang lain. Maka kita tidak boleh memburu hewan atau tumbuhan itu secara
besar-besaran karena pasti akan mempengaruhi ekosistem. Nanti ekosistemnya jadi tidak seimbang. Pasti ada yang jadi kekurangan makanan, akhirnya makhluk hidupnya mati. Kalau banyak yang mati akhirnya punah. Nah, maka nggak boleh ya kalau mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, nomor 4 sudah jelas atau belum? Boleh dicatat ya kalau misalnya kamu masih bingung atau perlu dipahami lagi, silakan ini dicatat ya. Ini ekosistem ladangnya. Lanjut kita ke nomor 5, oke? Oke, lanjut artinya ya. Ini nomor 5 tuh bukan gambar hewan ya, gambar tumbuhan. Nah, ini tumbuhan apa sih? Teratai. Teratai. Ini hidrofit ya, karena di air. Ini tuh yang kelihatan ada apanya saja bagian tumbuhan teratai yang terlihat ini. Daun dan bunga. Daun, bunga. Oke, betul. Batangnya di mana ini kok nggak ada? Di bawah. Akarnya? Di bawah air. Oke, akar dan batangnya di bawah air semua ya. Oke, kita akan lihat apa sih pertanyaannya. Oke, nomor 5 yang menjawab siapa nih urutannya? Niel. Oke, silahkan Niel. Bentuk adaptasi tumbuhan tersebut adalah B. Daun yang lebar untuk penguapan yang maksimal, Bu. Oke, kita akan cek ya. Daunnya teratai itu apakah lebar tadi? Iya. Iya. Nah, tujuannya apa anak-anak? Agar bisa mengepung. Agar bisa Penguapan yang maksimal. Ya, Agar bisa mengambang. Nah, oke. Daunnya itu lebar. Kalau yang B benar nggak untuk penguapan juga? Tadi ada yang jawab untuk agar bisa mengapung itu. Benar. Yang B juga benar nggak? Oke, Benar. yang B benar. Nah, selain itu ternyata dia juga bisa membantu mengapung ya. Nah, kita akan cek yang lain. Apakah daunnya beracun untuk melindungi diri, perlindungan diri? Tidak. Tidak ya. Yang C, kenapa salah? Apakah batangnya berlapis lilin agar tidak bisa ditembus air? Batang berlapis lilin? Tidak. Tidak ya. Contoh tumbuhan yang batangnya berlapis lilin apa? Kaktus, pintar. Ini untuk mengurangi penguapan ya, biasanya ya. Justru kalau kaktus itu batangnya dilapisi lilin supaya tidak mudah menguap karena dia harus menghemat air ya. Batang tebal berlapis lilin. Nah, itu pada kaktus. Akar serabut untuk menyerap oksigen di lumpur? Tidak ya. Tidak. Oke, jawabannya betul yang B. Nah, selain itu anak-anak, teratai itu kan tadi kalian bilang batangnya di dalam air ya. Nah, bagaimana bisa mereka dapat oksigen gitu loh, kan akar juga membutuhkan oksigen gitu loh ya. Nah, ternyata di dalam batangnya itu tuh batangnya berongga, berisi udara ya, supaya bisa menyalurkan udara dari permukaan ke bagian bawah. Nah, jadi batangnya itu tuh kayak pipa gitu loh, Nak, yang ada di dalam air itu. Batang berongga. Jadi itu termasuk jenis adaptasi dari teratai ini ya. Tumbuhan air kan Bu itu. Betul. Oke, baik. Kita lanjutkan nomor 6 ya. Silahkan. Tumbuhan tali putri dan tanaman inang akan membentuk simbiosis karena D. Tumbuhan tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Oke, apakah ada yang punya jawaban selain D? Tali putri, tanaman inang. Tanaman inang itu adalah tanaman yang ditumpangi, ya. Kan kadang-kadang ada tanaman yang nempel atau numpang di tumbuhan lain loh. Beda jenis tumbuhan gitu loh. Nah, baik, kita ingat kembali ya, simbiosis itu adalah hubungan yang erat antara dua makhluk hidup dalam satu ekosistem. Nah, hubungan yang erat ya, akrab gitu ya, nempel ya bahkan. Nah, di sini dicontohkan ada tali putri, nempel di tanaman inang. Siapa yang belum pernah lihat tali putri? Maksudnya digambar aja belum pernah lihat. Siapa? Adakah?
Aku Oke, baiklah. Bu Asmi akan menunjukkan ya. Ya, Bu. Tali putri. Bu Asmi akan Putri itu tunjukkan. yang warnanya kuning itu, Bu. Oke, pintar. Oh, jadi warnanya kuning, terus bentuknya seperti tali, ya. Jadi seperti tali ya. aku tahu, aku udah lihat di Google. Oh iya, iya, iya. Boleh kamu lihat langsung ya. Mana ya, nak ya? Sebentar. Oke, ini yang terlihat apa? Google. Google kan? Bukan Google Classroom kan? Bukan. Oke, tali putri. Oh, Nah, warnanya yang kuning-kuning ini seperti tali. Nah, dia kira-kira ada daunnya nggak ini? ada. Oh, aku pernah lihat, Bu. Nggak ada nih. Seperti ini loh, nak. Loh. Ada. Yang Bu, aku pernah lihat. Aku pernah lihat, aku pernah lihat. Pernah lihat, Bu, Buat mainan untuk mimian itu. Ya, Iya, masak-masakan ya, kayak mie ya. pakai Ini loh. tanah. Oh. Nah, ini. Nah, yang hijau ini tuh anak-anak. Yang hijau ini, yang daun hijau ini bukan daunnya tali putri. Ini tuh tumbuhan teh-tehan. Teh-tehan, karena mirip tanaman teh. Oh iya, iya. Biasanya Iya, untuk iya. tanaman pagar ya. Nah, jadi Lihat, tali lihat. putri itu seneng ya nempel di tumbuhan tetean. Nah, tali putri aslinya seperti ini. Nah, cuma uwel-uwelan kayak mie ya, kayak tali ya. Dia nggak ada daunnya, maka dia bisa berfotosintesis nggak ini? Enggak. Nggak bisa. Berarti dia bisa mendapatkan makanan dari mana kalau nggak bisa berfotosintesis? Dari tumbuhan Dari inang. itu bukan dia kan parasit. Oke, tumbuhan inang. Tadi ada yang bilang parasit ya, ini parasit ya. Jadi dia ini menyerap makanan, sari-sari makanan dari tumbuhan inang atau tumbuhan yang ditempelinya ini, ditempatinya ini ya. Nah, contohnya tumbuhan tetean ini. Jadi, kira-kira kalau lama-kelamaan tumbuhan yang ditumpangi ini kalau sari-sari makanannya diambil, kira-kira dia akan mati apa enggak? Rusak enggak tanamannya? Rusak. Ya, berarti kira-kira merugikan tumbuhan yang ditumpangi enggak si tali putri ini? Merugikan. Kan. Tapi dia enak ya, dapat makanan gratis, ya toh? Ya. Nah, maka kita lihat lagi tadi di pilihan ini. Yang A ini kira-kira benar atau salah ya? Tumbuhan tali putri memerlukan tempat hidup dan tumbuhan inang tidak dirugikan. Apakah tidak rugi tadi? Tumbuhan inangnya? Rugi. Iya, enak aja ya. Terus ini, tumbuhan inang dan tali putri saling berbagi sumber makanan. Apakah saling berbagi? Tidak ya, tadi tali putrinya cuma minta terus ya, nggak mau berbagi karena dia nggak bisa fotosintesis. Terus yang C, tumbuhan inang membutuhkan tali putri untuk perlindungan diri. Apakah iya? Apakah bukan? Tidak. Kebalikannya, Bu. Balikannya. Maka yang tepat yang D, betul ya tadi ya Aurel ya. Tumbuhan tali putri membutuhkan hasil fotosintesis dari tumbuhan inang. Nah, kita cek lagi ya tentang jenis-jenis simbiosis ya anak-anak ya. Nah, ini kan tadi yang satu rugi, yang satu untung kan? Siapa yang rugi tadi ini? Dari nomor 6. Inang. Yang untung siapa? Tali putri. Tali putri. Nah, masihkah kalian ingat? Ini tuh berarti kalau satu untung, satu rugi itu namanya simbiosis apa? Parasit. Parasitisme. Nah, pinter. Nah, sekarang boleh ya kalian catat ya. Bu Asmi akan mengingatkan lagi. Ini kayaknya pelajaran kelas 4 dulu deh. Ya, udah mau 2 tahun yang lalu kan kamu belajar ini. Kita ingat lagi. Nah, simbiosis selain parasitisme ada apa lagi anak-anak? Mutualisme, pintar. Komensalisme. Nah, nanti tak tambahi satu lagi. Tak tambahi satu lagi nanti. Kira-kira apa ya? Nah, kita catat dulu ya. Mutualisme tuh satu untung. Satunya untung juga, Bu. Dua-duanya untung. Sama-sama untung ya. Saling menguntungkan gitu aja ya kita mencatatnya ya. Nah, ini yang bagus, saling menguntungkan. Nah, terus selain itu Berarti ya nggak saling menguntungkan, beban dong, Bu. jadi kayak beban gitu ya. Komensalisme itu tadi satu untung. Satunya tidak dirugikan.
Kan tidak juga diuntungkan ya. Satu, tidak untung, Tidak rugi. tidak rugi. Nah, Bu Asmi ini tak singkat ya, soalnya nggak muat sih. Komensalisme itu satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Contohnya tumbuhan paku dengan tanaman inang atau tumbuhan mangga ya. Kan menumpang ya tumbuhan paku, tapi dia nggak merugikan. Terus tumbuhan anggrek dia nempel di pohon mangga, misalnya kamu tanam, kamu tempelin di pohon mangga. Anggreknya nggak akan menyerap sari-sari makanan dari pohon mangganya. Dia cuma numpang supaya dapat sinar matahari yang cukup gitu loh ya. Terus tadi ada parasitisme ya nak ya, parasitisme. Nah ini parasit ya, parasit itu merugikan. Ya benar-benar. Satu untung, satu rugi. Ya ini. Oke, berikutnya ada lagi anak-anak, ada yang namanya amensalisme. Nah, ini beda lagi ya, ini tambahan ya, amensalisme ini satunya rugi, ya, satunya tidak untung, tidak rugi. Tidak untung, tidak rugi. Nah, satunya biasa aja. Kayak yang komensalisme ini satunya untung ya ini, satunya biasa aja. Yang amensalisme satu rugi, yang satunya biasa aja. Nah, jadi simbiosis itu kan antara dua makhluk hidup ya, pasti ada yang satu gimana, satu gimana. Nah, amensalisme itu misalnya pada jamur penisilin sama bakteri kudis ya. Misalnya ada gatel-gatel nih di kulit ya. Terus kan kamu beli misalnya kayak salep, nah itu tuh ada jamurnya, jamur penisilinnya ya. Nah, bakterinya tadi kalau dikasih jamur penisilin, bakterinya mati, rugi ya, tapi jamurnya biasa aja. Nah, itu contoh amensalisme, ya. Sudah Bu. dicatat? Kalau paku sama kelapa itu apa maksudnya? Nanti kita bahas ya. Ada kan di soal bawah? Oh iya, ada. Kalau tumbuhan paku itu intinya dia tidak merugikan. Seperti anggrek ya. Tumbuhan paku itu seperti anggrek ya. Cuma butuh tempat hidup supaya dia yang agak tinggi supaya dia dapat sinar matahari yang cukup. Dia nggak minta apa namanya sari-sari makanan kok. Karena kan ada daunnya toh. Tumbuhan paku itu contohnya ya pakis, paku ekor kuda, paku tanduk rusa, suplir ya. Itu semuanya ada daun hijaunya. Dia bisa berfotosintesis. Maka nggak perlulah dia minta sari makanan dari tumbuhan lain. Oke, nomor 6. Siapa yang masih mau bertanya? Sebelum kita lanjut ke nomor 7. Ibu hapus ya ini ya. Sudah dicatatkan ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 7. Silahkan, nomor 7. Yo, absen 7. Terenggiling sering menggulungkan tubuh saat terancam, sehingga seluruh permukaan tubuh tertutup cangkang yang keras. Adaptasi hewan lain yang memiliki persamaan dengan hewan tersebut adalah A. Lipan. Lipan. Oke, baik. Siapa yang punya jawaban lain selain A? Aku, Bu. Apa? Saya Bu. Saya Bu. Oke. Ada yang jawab selain A dan B? Gak ada lah, Bu. Aku iya. B. Oke, baik. Antara A atau B, kita lihat. Terenggiling. Dia itu di sini penjelasannya ada dua adaptasi ya. Menggulung tubuh sama apa? Punya cangkang yang keras. Oke. Tahu nggak lipan sama kaki 1000 itu bedanya? Perlu kita lihat lipan. Kalau kaki 1000 itu tuh kakinya lebih kecil, tapi kalau lipan itu kakinya tuh lebih besar. Kan lebih besar ya, kayak warnanya kuning nggak jelas. Ih, jijik. Iya. Oke, baik. Tak kandhani basa Jawane ya. Nek lipan kuwi basa Jawane atau nama lainnya kelabang. Oh, Tahu kelabang. Kelabang tahu, Bu. Yang kalau dipotong nanti hidup. Bukan uret. Uret Itu di iki tanaman. uret itu tuh anu nak, itu tuh larvanya kumbang ya. Jadi itu tuh hewan kumbang kalau uret itu. Bahasa Jawa ya.
Nah, Yes. lipan itu tuh kelabang ya. Dia itu punya adaptasi lain. Pernah nggak dengar ada orang tuh di apa ya? Dia pakai ya nek kelabang gitu. Dia kena bisanya gitu loh. Oh ya. Nah, Racun. kena racunnya. Jadi lipan ini melindungi dirinya itu bukan dengan cangkang yang keras, tapi dia mempunyai bisa. Nah, ini tuh sama-sama hewan apa namanya yang punya kaki yang banyak gitu loh. Kakinya sama-sama banyak. Lipan itu gerakannya lebih cepat, ya. Kelabang ya punya bisa. Kalau kaki seribu itu gerakannya lebih lambat. Nah, jadi lipan ini kalau misalnya ada pemangsa dia bisa langsung kabur cepet ya. Tapi kalau kaki seribu dia gerakannya pelan, pelan, pelan. Nah, maka dia itu dianugerahi oleh Tuhan em, dikasih cangkang yang keras ya. Terus dia juga bisa menggulung tubuhnya ketika merasa terancam ya. Oke, kita akan lihat ya perbedaannya. Jadi ini jawabannya B ya anak-anak ya. Bu, Nah, aku udah lihat di Google kok. oke, ya teman-teman yang lain belum mungkin ya. Nah, cacing gelang enggak ya? Dia lunak ya tubuhnya. Udang galah. Udang, kalau makan udang itu kan dikupas ya bagian keras-kerasnya ya. Itu tuh cangkangnya. Tapi udang ini dia enggak menggulungkan tubuhnya ya nak ya. Meskipun dia punya cangkang yang keras ya. Jadi perlindungan dirinya dengan cangkang yang keras untuk udang ini. Tapi kalau lipan tadi dengan bisa. Boleh dicatat juga ya. Lipan bisa. Terus Bu, ini udang ya, galah itu gede ya? Besar. betul. Iya, besar-besar. Cangkang yang keras ya. Kalau cacing gelang apa ya? Kayaknya mulutnya gitu loh. Mulutnya bisa apa namanya? Dia kan menyerap sari-sari Bu, makanan dari makhluk hidup Apa, lain. cacing gelang itu tuh kecil banget kok. Oke, kita Pasti lihat di ya. kulit itu kecil. Aku lihat di Google kok kecil banget ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat lipan dulu ya. Lipan, Ih, jangan bisa kaget sampai ya. di telinga. Jangan shock ya. Enggak shock, aku udah Iya, lihat. itu Ya juga ada ini ya. kaki seribu, Bu. Nah, ini yang kaki seribu anak-anak. Ya. Ini yang lipan, beda ya. Lipan ki kelabang sik ngene iki lho. Dia punya bisa ya, Nak ya. Ya. Ngeri kan? Bu, Terus itu kaki siapa, Bu? Kok ada orang berotot, Bu? nggak tahu. Ah, ini kaki seribu. Beda atau tahu bedanya dengan yang tadi kelihatan ya? Dia Tahu. bentuknya kayak Kalau kaki tabung. 1000 itu kan kakinya lebih banyak. Lebih kecil juga. Gede Nah, banget, Bu, setangan. ini ada yang kecil, ada yang gede ukurannya. Nah, terus apa mau Nak? Kita mau lihat apa? Cacing gelang ya? Kemarin, Cacing gelang. kemarin aku di pinggir jalan lihat kaki seribu, Bu. Nyeri, Bu, Iya. kalau ada tangan tuh terus ada kaki. Hmm. Geli. Bahaya loh. Nah, ini kalau ini bisa di perut manusia, di perut hewan kayak gitu ya cacing gelang. Jadi Nggak dia cuci tuh tangan gitu, Bu. Nanti masuk. dia Bu, itu bisa menyerap sari-sari makanan anak. Dia itu parasit. Jadi simbiosisnya parasitisme. Cacing gelang dalam usus manusia misalnya. ada kah? Maksudnya kalau enggak mesti ada. Jadi ini tuh kalau misalnya kamu ya itu yang dinamakan cacingan loh nak. Cacingan. Makanya harus menjaga kebersihan kuku, tangan, makanan, ya kayak gitu. Oh, Kalau bisa makanya makan. Minggu pernah keluar kayak gitu dari pantatnya. Oh iya 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 iya. Nah, terus sama makan makanan yang sudah dimasak ya. Kalau belum matang ya nanti bisa aja ada telur cacingnya terus bisa berkembang. Nah, kayak gitu. Ini cacing gelang ya, Nak ya. Bu, coba scroll ke bawah lagi, Bu. Udah, aku ndak ngeri. Aku lihat ada sampai masuk ke mata. Oh iya, ada, tapi ngeri banget itu ya. Terus sampai ke organ-organ tubuh yang lain. Maka harus diobati kalau ini ya. Oke, kita lanjut ya. Udah tahu ya tadi jawabannya B ya. Yang bisa Ya. menggulung dan punya cangkang yang keras seperti terenggiling. Terenggiling tahu kan? Atau perlu kita lihat? Tahu. Nanti cari sendiri ya. Ya. Oke, next absen 8. Yuk. Tumbuhan jati dan mahoni menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Peristiwa tersebut berfungsi untuk Apa B, Bu. Apa? B. Bacain.
menghindari kehilangan banyak cairan karena panas matahari. Oke, siapa yang setuju jawabannya itu? Oke, boleh raise hand, boleh open mic. Ada yang punya jawaban lain? Aku, Bu. Oh, jawabannya apa? D. Menghemat konsumsi hasil fotosintesis ketika sedikit air. Oke. Ada lagi selain D? Bu, Apa? menghindari tekanan angin yang cenderung lebih kuat dari musim kemarau. Oh, oke. Baik. Ada juga yang jawab C, jangan-jangan? Enggak ya? Oke, baik, kita akan lihat. Jadi mereka, tumbuhan jati dan mahoni. Oke, jati dan mahoni ini kan memang menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Nah, Bu Asmi dulu sudah pernah menjelaskan kenapa kok daunnya harus dikurangi ketika musim kemarau. Nah, kita lihat ciri-ciri. Nah, kita lihat ciri-ciri musim kemarau. Kemarau itu berarti airnya sedikit, maka harus menghemat air. Jadi selain kita, manusia yang harus menghemat air, ternyata tumbuhan juga harus menghemat air dalam dirinya. Dengan cara misalnya menggugurkan daunnya. Karena apa? Di daun itu ada tempat untuk penguapan air gitu loh ya. Seperti di tumbuhan teratai tadi itu. Daunnya lebar supaya air yang dimilikinya bisa cepat menguap. Tapi kalau daunnya sedikit, maka penguapan airnya juga sedikit. Nah, jadi ini kira-kira yang lebih cocok yang mana? Jawabannya B. Yang B ya, lebih tepatnya menghindari kehilangan banyak cairan. Kehilangan banyak cairan tuh maksudnya penguapan itu loh. Supaya airnya tuh nggak hilang ya. Kalau menguap kan airnya hilang ya. Jadi udara. Nah, maka jawabannya yang B, menghindari kehilangan banyak cairan karena panas matahari. Kalau musim kemarau itu kan panas ya. Dapat air juga sulit, tambah mataharinya sering bersinar ya, karena nggak mendung ya. Yang B. Jelas belum nomor 8? Jelas. Ya. Menghindari tekanan angin ini juga tidak ya. Malah biasanya ada angin kencang itu malah ketika juga musim penghujan ya. Kan pas hujan itu biasanya kan kadang juga disertai angin yang kencang loh. Sampai Kayak kemarin hujan angin. Nah, hujan angin, hujannya air plus angin ya. Bahkan ada pohon yang sampai tumbang ya kan. Nah, bukan saat musim kemarau ya, tapi malah lebih ke musim hujan. Terus yang D ini Jawabannya apa, Bu? Jawabannya apa anak-anak? B. B. Oke, Bu. Oke, yang D ini enggak ya. Dia tetap mengonsumsi hasil fotosintesis ya. Oke, next. Nomor 9. Silahkan. Gurita dikejar ikan hiu di dasar laut. Perlindungan diri yang dilakukan gurita adalah yang menyemprotkan cairan keruh untuk menghilangkan jejak. Oke, baik. Kita akan cek ya. Kenapa bukan yang A misalnya? Apakah gurita itu mengeluarkan warna tubuh yang menakutkan pemangsa? Apakah misalnya gurita ada hiu? Gurita kayak menakut-nakuti hiunya? Enggak ya? Enggak mungkin. Oke. Terus ini, guritanya membelit ikan hiu. Apakah iya? Enggak. Nanti malah digigit ya tentakelnya ya. Nggak bisa, Bu. Namanya misi bunuh diri, Bu. Iya, terus berlari gesit untuk menghindar. Enggak ya, dia enggak hanya lari ya. Sebelum lari dia melakukan sesuatu dulu. Yang tepat ini ya. Jadi dia menyemprotkan cairan keruh atau tinta itu dulu ya. Nah, habis itu dia kabur ya. Kan kehilangan jejak tuh. Bu, tinta itu tuh berarti itu dari gurita. Dari gurita ada, dari cumi-cumi juga ada. Oh, tinta pulpen kita dong. Oh, ya bukan. Maksudnya itu tuh. Ya nanti kamu searching. Tinta pulpen berasal dari
Kamu harus banyak bertanya kayak gitu. Kalau dari gurita amis toh ya. Kasihan juga guritanya ya. Loh, Nanti siapa apa? Dieksploitasi kan nggak boleh ya. Nanti merusak ekosistem laut ya. Oke, jadi nomor 9 jawabannya B ya, menyemprotkan cairan keruh untuk menghilangkan jejak baru dia kabur. Oke, nomor 10. Bentar, tak gesernya dulu. Nomor 10. Oke, udah terlihat ya. Yuk, nomor 10 yuk. Waduh, tak Dengan bertindak yang dilakukan oleh perambah hutan menciptakan area terbuka yang luas. Pada musim-musim tertentu akan menimbulkan bencana, baik banjir maupun kekeringan. Kegiatan yang tepat untuk dapat mengembalikan kerusakan lingkungan tersebut adalah melakukan reboisasi. Oke, melakukan reboisasi ya. Jadi ini kayak hutan dirusak gitu ya. Perambah hutan. Ini tuh orang-orang yang suka membuka lahan dari hutan. Hutannya dibabat, dibuka jadi lahan pertanian, atau mungkin perkebunan yang hanya satu jenis tanaman, misalnya perkebunan sawit, tadinya tuh hutan dengan berbagai macam makhluk hidup. Lalu tahu-tahu semuanya diganti jadi misalnya kelapa sawit semua atau apa ya, pinus semua ya. Maka nanti akan merusak ya, karena makhluk hidup yang tadinya ada di situ akan juga mati karena tempat hidupnya cuma tinggal satu pohon itu jenisnya. Oke, nah kira-kira yang cocok untuk mengembalikan tadi itu kayak penebangan liar kan ini toh, yaitu melakukan reboisasi. Nah, alih fungsi lahan tuh bagus nggak anak-anak? Enggak. Tidak. Nah, ini maksudnya apa sih? Alih fungsi lahan tuh? Lahannya itu tuh dikosongin, diratain. Oke, terus diganti untuk fungsi yang lain ya. Misalnya tadinya hutan ya, hutan yang lebat. Rumah, pabrik. Oh, betul, dibikin pabrik, dibikin rumah. Tadinya padahal hutan, banyak pohon, banyak hewan. Tahu-tahu diubah jadi lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan pemukiman, bahkan pabrik. Ya kan akan malah jelek ya ini ya, nggak baik ya yang B ini ya. Melakukan reklamasi. Nah, reklamasi itu tuh kayak menguruk sebuah lahan ya, biasanya digunakan untuk lahan pertanian gitu ya. Nah, ini tergantung ya. Kalau misalnya tadinya lahannya bagus, ya nggak perlu ya direklamasi ya. Tapi kalau tadinya lahannya mungkin lahan yang kering, tandus kayak gitu, nah boleh itu direklamasi. Kalau ditambang itu reklamasi nggak? Oh iya, nanti ada ya di bawah ini ya, di bawah ini. Kabar kabar. Oke, ternyata berkaitan nih soal. Terus ini, menghentikan kegiatan pembalakan. Pembalakan tuh apa anak-anak? Ini penebangan liar ya. Menghentikan penebangan liar. Nah, apakah ini tepat? Ini bisa membantu ini ya. Tapi untuk segera memulihkannya, tidak hanya cukup dihentikan ya. Cuma nggak boleh menebang pohon secara liar lagi. Apakah cukup seperti itu? Kan tidak ya, harus lebih dari itu. Harus benar-benar ditanami lagi ya. Karena kalau nggak ditanami, cuma di stop aja penebangan liarnya, ya nggak akan ada tumbuhan yang tumbuh yang tinggi-tinggi itu. Maka yang paling tepat adalah reboisasi. Nah ini loh nak contohnya ya, tadi tak peseni bahwa kita harus milih yang paling tepat ya, tidak hanya yang benar. Sebenarnya yang D ini juga benar, tapi yang paling tepat itu yang itu ya. Nomor 10 sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Yuk. Rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai adalah bentar. Yang D bukan? Yang D, oke. Kita lihat. Nah, kita eliminasi satu-satu ya. Tadi yang D ya katanya. Kalau yang A emangnya salah ya? Salahnya apa kalau misalnya salah?
Plankton yang malah Plankton ada jadi di laut. Oke, Plankton emangnya plankton. di sungai. Iya, sering nonton SpongeBob ya pasti ya. Ekosistem Iya. laut toh itu toh. Oke, Iya. berarti bukan ya. Terus yang B, kenapa kok bukan yang B? Salahnya di mana? Ikan mas saja. Masa ikan mas dimakan katak? Oh ini ya, ikan mas. Katak kok makan ikan emas ya? Katak tuh misalnya makan apa sih contohnya? Belalang. Ulat. Belalang, serangga gitu ya. Serangga-serangga air gitu ya. Nah, maka salah ya. Ganggang itu tuh alga nama lainnya ya, Nana. Dia tumbuhan di sungai juga ya. Bu, saya pengen nanya, Bu. Heeh. Nah, berarti kalau katak itu serangga atau apa, Bu? Apanya? Makanannya? Bukan, kalau katak itu termasuk apa, Bu? Serangga. Amfibi. Pinter. Hidup di air dan di darat. Amfibi, nak. Ya. Oh, ya oke, Bu. Oke. Tes saja, Bu. Oke. Baik. Nomor yang C ini salahnya di mana ya? Ular nggak makan, kura-kura nggak makan ular. Oke, Ya, ini Bu. salah ya. Malah kebalik ya kayaknya ya. Mungkin aja ular yang besar malah bisa makan kura-kura. Kan saking kura-kura keras, Bu. Oh, iya sih. Ini salah ya, masuk kura-kura makan ular. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, jadi kalau kalian mentok kayak gitu, berang-berang. Nah, apa namanya? Jadi kalau kalian mentok kayak gitu tuh, kalian modelnya eliminasi kayak gini ya. Salahnya yang mana? Ini salahnya yang mana? Ini salahnya yang mana? Jadi kan kayak nggak mungkin loh jawabannya A, B, C. Nah, maka jawabannya D. Oke, lanjut 12. Ya, Bu. Perhatikan rantai makanan berikut. Berdasarkan rantai makanan tersebut, makhluk hidup yang tepat untuk mengisi huruf X adalah C, Bu, belalang. Oke, belalang ya, kita lihat. Wah, ya langsung kejawab juga ini ya. Tadi udah kita bahas ya. Kurang Eh, jauh. Oke, kalau ulat nggak mungkin ya. Katak nggak makan ulat ya dia ya. Cacing nggak juga ya. Kumbang nggak juga. Ya, maka yang tepat belalang. Oke, sip. Ini ekosistem apa ya kira-kira ya? Rumput, ada belalang, ada katak, ada ular. Rumput tuh bisa di mana-mana sih sebenarnya. Sawah bisa. Oh, sawah bisa. Di sawah kan ada rumput ya. Rawa-rawa, Bu. Rawa-rawa. Ada belalang nggak ya? Ya Hutan bisa, juga bisa. ada. Di hutan juga bisa sih. Ini anu ya, kayak umum ya, karena rumput tuh ada di mana-mana. Belalang tuh pokoknya ada tanaman tuh bisa sih ada di situ ya. Oke. Jelas ya 12. Sekarang kita lanjut ke 13. Bentar. Sip, yuk. Lanjut yuk 13. Perhatikan gambar berikut. Dalam rantai makanan tersebut, peran nomor 1 dan nomor 3 berturut-turut adalah C. Produsen dan konsumen 2. Oke, kita lihat ya. Nomor 1 ini. Nah, ini tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu pasti produsen ya. Iya, atau rumput ya. Pasti dia produsen. Betul. Terus ini apa kalau ini? Belalang. Konsumen pertama. Konsumen tingkat 1. Nah, berarti katanya yang nomor 3 ini konsumen tingkat Konsumen tingkat 2. Maka benar yang C. Oke, sip. Bu Asmi mau tanya. Berarti konsumen puncaknya yang mana? Ular. Ular. Lah terus nomor 5 itu apa? Ya, Bu, itu apa? Pengurai. Betul. Jamur itu ya. Jadi pengurai itu misalnya jamur, bakteri, terus apa ya, rayap kayak gitu ya. Biasanya yang menguraikan bahan-bahan organik ya, yang sudah lapuk atau membusuk. Oh, baru tahu. Kan misalnya baru ingat. Saya kayak ada hewan mati, nanti lama-kelamaan kan kayak membusuk gitu kan. Nah, itu ada bakteri yang menguraikan atau kadang-kadang ada jamurnya. Nah, kayak gitu. Itu nanti terurai jadi tanah. Oke, kita lanjut 14. Berarti kalau manusia meninggal itu tuh gara-gara gitu juga, jadinya jadi tanah.
Betul. Coba nggak ada bakteri pengurai. Nah, maka nanti akan tetap utuh. Nah, kalau kamu tahu ada mumi di Mesir sana ya, itu Ya. tuh diberi apa ya, cairan khusus ya, supaya dia tuh nggak terkontaminasi dengan bakteri atau jamur sehingga bisa lebih awet. Nah, tapi kalau dibiarkan dikubur biasa seperti itu ya nanti lama-kelamaan akan terurai. Karena namanya juga makhluk hidup ya pasti akan kembali lagi begitu. Oke, lanjut nomor 14 yuk. Rumput, belalang, burung kecil, dan elang. Jika belalang berkembang pesat, maka yang terjadi adalah C. Rumput berkurang, elang bertambah. Oke, baik kita cek ya. Tadi kata Vio adalah C. Ini seperti tadi ya anak-anak ya. Nah, kebetulan ini rantai makanannya sudah urut atau belum? Sudah. Sudah. Kalau yang tadi belum ya? Belum. Nah, kalau tadi harus kita urutkan dulu. Ini sudah urut. Maka sekarang kita akan berikan tanda tambah kurang tadi itu ya. Karena kan ini hubungannya ya. Kita lihat belalang berkembang pesat berarti tambah atau kurang? Tambah. Tambah. Nah, kita lihat kanan kirinya belalang dulu. Kita ke rumput dulu aja ya. Kalau belalangnya tambah banyak, rumputnya gimana dong? Berkurang. Kalau belalangnya tambah banyak, burung kecilnya gimana dong? Tambah banyak. Tambah banyak, karena banyak makanan ya. Lalu kalau burung kecil tambah banyak, elangnya gimana dong? Tambah banyak. Tambah banyak juga. Oke, kita cocokkan satu-satu. Rumput dan elang berkurang. Rumput, elang berkurang. Salah ya? Yang B. Rumput dan burung kecil bertambah. Rumput, burung kecil tambah. Salah apa benar? Salah. Rumput berkurang, elang bertambah. Salah apa benar? Benar. Benar. Terus ini rumput berkembang, berkembang tuh bertambah ya. Elang berkurang. Salah apa benar? Salah. Kebalik ya. Tadi jawabannya adalah C. Ingat-ingat ya caranya kayak gini ya, anak-anak ya. Biar enggak. Ini soal yang mudah, tapi kamu harus teliti. Oke. Lanjut 15 yuk. Yuk. 15. Ya bukan sih. Absen 15. Bentar, tak lihat deh. Waduh. Jena kan, Bu? Oh, Jena nggak ada ya? Lanjutnya Jena berarti. Gracia. Gracia, yuk. Gracia. Yuk, Gracia ada ini? Tadi ada. Jangan-jangan terlempar. Enggak. Kayaknya. Oke, partisipannya nggak berkurang kok. Oke, tak hapus Masih dulu. kok, Bu. Masih. Tapi dia mute sama nggak on cam. Oke, bentar tak lihat absennya. Tinggal main TikTok mungkin. Waduh, enggak. Sik. Gracia. Soalnya Bu Asmi itu belum hafal. Oke, Gracia nggak ada, kita lanjut ke itu aja, ke Guido aja yuk. Enggak apa-apa. Yuk, bisa yuk. Nah, tadi kamu tanya ini toh. Yuk. Guido. Ya, bentar, Bu. Mana tadi? Nomor 15, Bu. Contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme adalah paku ekor kuda dan pohon kelapa. Oke, kita kunci dulu jawabannya. Nah, Bu Asmi tanya dulu. Komensalisme tuh kan ada dua makhluk hidup. Yang satu gimana, satu gimana? Yang satu nggak dirugikan, nggak untung. Yang satu untung. Satu untung. Satu nggak rugi, nggak untung. Tidak plus, tidak minus ya. Oke. Berarti mana nih? Emangnya dari laptop nggak anuan. Oh ya, nanti giliranmu ya. Oke, kita cek satu-satu. Kenapa bukan yang A? Lalat buah dengan buah mangga. Mangga ya ini nak.
Ya, lalatnya untung, mangganya rugi. Oke, betul. Jadi lalat buah itu yang biasanya tuh merusak buah-buahan tuh loh. Misalnya buah mangga. Selain itu juga misalnya buah itu loh, apa jambu kayak gitu. Jadi nanti buahnya yang ditempelin ulat ini, ulat kan akan bertelur. Kok ulat? Lalatnya kan akan bertelur ya di buahnya itu. Terus nanti akhirnya buahnya bolong-bolong. Terus ada belatungnya itu, ya buket-buket, nanti buahnya akhirnya jadi jelek, maka buahnya rugi, lalatnya untung dapat tempat tinggal, dapat berkembang biak, ya, dapat makanan, ya. Kira-kira ini simbiosis komensalisme bukan? Salah. Salah ya ini ya. Salah. Salah. Memangnya ini apa, Nak? Simbiosis apa? Satu untung, satu rugi tadi. Yang beban. Parasitisme. Oke. Parasitisme. Oke. Sekarang yang B, coba kita cek. Lebah dan bunga. Bu. Memangnya lebahnya untungnya kenapa? Karena Mendapatkan sari bunga. Dapat nektar ya, atau sari bunganya tadi ya. Berarti untung dapat makanan. Bunganya untungnya apa emangnya? Untungnya Kembang biak, Bu. enggak untung. Enggak untung. Untung apa enggak bunganya? Untung, Bu. Untung. Untungnya apa? Dapat penyerbukan. Itu apa perkembangbiakan? Oh iya, dibantu penyerbukannya. Jadi ini lebahnya untung, bunganya untung. Ini tuh kayak kupu-kupu tuh loh anak-anak. Kupu-kupu hinggap di tanaman berbunga. Nah, lebah ini juga sama-sama bisa membantu penyerbukan loh. Jadi semuanya untung. Ini simbiosis apa berarti? Mutualisme. Oke, mutualisme ya. Berarti ini bukan komensalisme ya. Kita cek selain C ya, berarti kita cek yang D dulu. Rafflesia dengan pohon di hutan. Kira-kira gimana nih? Bunga rafflesia tuh ada daunnya nggak sih? Enggak. Kalau kamu lihat bunganya itu pas di gambar atau di buku kamu lihat tuh ada daunnya enggak? Enggak ada. Berarti dia bisa berfotosintesis enggak? Bisa. Bisa enggak ya? Dia enggak bisa berfotosintesis karena dia cuma bunga aja gitu loh, enggak ada daunnya dia itu. Nah, dia enggak bisa berfotosintesis. Terus caranya dia dapat makanan gimana dong? Kan pada pohon lain. Pohon, Bu. Oh, berarti dia menghisap sari makanan dari pohon lain ya? Ya. Nah, dia menghisap sari-sari makanan dari pohon lain itu pada bagian akar pohon yang ditumpanginya atau pohon inangnya ya. Jadi bunga rafflesianya kalau nempel di akarnya pohon di hutan nih, dia untung nggak bunganya? Untung. Dapat makanan gratis ya? Ya. Nah, terus tadi pohon yang ditumpangi gimana? Untung kok rugi? Rugi ya, sari-sari makanannya jadi berkurang diserap ya. Maka ini komensalisme bukan? Parasitisme. Bukan ya, ini parasitisme. Berarti jawabannya adalah C ya. Jadi dia paku ekor kuda ini menempel di pohon kelapa hanya untuk mencari tempat tinggal ya. Dia nggak menyerap sari-sari makanan. Jadi pohon kelapanya biasa aja, B aja ya. Nggak untung, nggak rugi. Jawabannya C ya. Jelas ini atau ada yang masih mau ditanyakan? Jadi tumbuhan paku tuh macam-macam ya. Tadi itu udah tak jelaskan. Aman ini? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, Ibu hapus ya. Pokoknya nek kalian mau nyatet silahkan nyatet sendiri. Oke, 16. Oke, udah terlihat ya. Yuk. Gracia. Oh, yuk Gracia yuk. Silahkan Gracia. Hilang. Walah, pas bagiannya hilang. Yesus. Oke. Kita skip dulu. Berarti habis Guido, Davin. Davin ada nggak ini? Davin ada ya? Yuk ada. Davin yuk, 16 ya. Ya, burung jala hinggap pada tubuh kerbau. Kegiatan tersebut menjelaskan adanya simbiosis mutualisme
Alasan dari peristiwa tersebut adalah D, Bu. Coba dibacakan. D-nya apa? Kerbau dan burung jalak sama-sama memperoleh keuntungan karena dengan burung jalak hinggap di tubuh kerbau dan memakan kutu kerbau, kerbau akan terbebas dari kutu sementara burung jalak memperoleh makanan. Oke, baik, Davin. Ibu tanya dulu. Kalau mutualisme tuh yang satu gimana, yang satu gimana sih makhluk hidupnya? Untung ruginya? Yang satu? Sama semua, Bu. Oh, sama apa? Sama nggak untung? Sama-sama rugi atau sama-sama untung? Sama-sama untung, Bu. Oke, sama-sama untung ya. Berarti yang kamu harus memilih yang sama-sama untung. Nah, ternyata ini sama-sama untung yang D ya. Nah, betul sekali jawabannya D. Kalau yang A itu kan, ini kerbaunya rugi, maka salah ya. Kalau yang ini tidak mengalami keuntungan kerugian, salah ya. Lalu yang ini, sementara burung jalak akan mengalami kerugian. Nah, salah ya. Semuanya harus untung nek mutualisme. Nomor 16 jelas anak-anak? Jelas, Bu. Oke, Langsung mantap. beneran enggak, Bu? Oke, sekarang Gracia saatnya kamu membaca. Wes, Akhirnya dari akhirnya. tadi nggak kedengeranmu. Your Tumbuhan time. kantung semari hidup di daerah Jawa yang kurang nitrogen. Untuk dapat bertahan hidup, kantong semar memiliki ciri khusus yaitu mantaku. Aku nggak tahu sih. Yo, A, B, C, D. Kantung semar. Yang B kayaknya deh. Akar Kalau nggak serabut. salah. Coba dicek dulu kantung semar. Kantung Dia semar. pohonnya tumbuhannya kayak apa? Aku jawabnya B. Kantong. Kantong semar. Ada dodol, Bu. Namanya juga kantong semar kayak kantong lah. Nah, kayak kantong toh. Oh, berarti berisi cairan asam. Kalau nggak salah. Kan emang gitu dari dulu. Iya bener. Iya bener. Oh, Nah, jadi yang bentuk seperti kantung itu daunnya ya. Isinya Iya, Bu. cairan asam. Cairan asamnya ini untuk apa? Coba. Untuk menarik perhatian serangga. Apakah yang untuk menarik perhatian serangga itu cairan asam? Bukankah serangga itu sukanya dengan nektar ya? Nektar. Untuk apa? Mencerna serangga. Oke, betul sekali. Boleh dicatat loh ya kalau misalnya nggak tahu. Untuk mencerna serangga, cairan asamnya. Mencerna serangga. Nah, kalau yang untuk menarik perhatian serangganya itu nektarnya. Oke, baik. Ibu. Malah nafsu. Ya. Siapa yang marah? Oke, baik. Sudah. Dari ya? mana? Sudah. Oke. Nah, jadi kantong semar itu kan daunnya berkantung gitu ya. Nah, dia itu bisa menghasilkan nektar juga ya. Nah, nektarnya itu ya untuk menarik perhatian serangga ya. Duh, aku gak iso gambar ya. Jadi di sini ada nektarnya ya. Terus nanti serangganya akan masuk ya. Nah, di sini kan licin ya. Nanti serangganya akan kepleset sampai sini, jatuh ya. Nah, terus dia ini mempunyai enzim atau cairan asam yang bisa keluar ketika di sini sudah ada serangganya. Terus akhirnya serangganya ini akan tercerna, lalu menjadi nitrogen. Nah, dapat nitrogen gratis ya. Terus akhirnya dia bisa tumbuh kayak gitu. Di yang D ya. Nah, Bu Asmi tanya dulu sekarang. Yang A ini pada tumbuhan apa? Batang tebal berlapis lilin? Kaktus. Selain itu pada apa? Itu loh yang enak buahnya. Yang ada yang pink, ada yang buah naga. Tanaman buah naga itu juga kan batangnya tebal tuh, itu berlapis lilin juga. Terus kalau akar serabut yang panjang dan lebat untuk membantu agar tidak mudah terbalik di air. Itu Eceng gondok ya lebih tepatnya ya. Kalau teratai itu kan dia keseimbangannya udah pada daunnya itu ya. Jadi eceng gondok. Terus bunga mengeluarkan cairan nektar itu biasanya ya pada tumbuhan-tumbuhan berbunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga.
Serangga tuh suka banget sama nektar ya, karena emang makanannya kok ya. Kalau penyerbukan dibantu bunga, bisa nggak? Bisa kan? Dibantu bunga. Kok bunga? Kan yang bisa membantu penyerbukan kan manusia, terus serangga, air, angin, burung, kelelawar. Kalau dibantu bunga ini maksudnya piye? Kan mereka sama-sama butuh diserbuki kan. Oh iya, itu Nggak membantu. Nggak bisa. Biasa Iya. maksudnya gue jelaskan. Ya, kita lanjut ya. 18 yuk. Yuk. Maksimal kita 30 menit lagi ya. Terus harapannya udah selesai. Maksimal. Kita sampai nomor 27 ini tuh. Yuk, berikutnya Novi ada nggak Novi? Novi. Novi nggak ada. Darel. Yuk Darel yuk. Darel. Darel. Yuk Rel, nomor 18 Darel. Bu Asmi. Ya. Emang harus banget ya Bu ikut bimbel? Oh harus banget ya, wajib. Ini kan belajar biar besok tuh nggak kebingungan pas. Betul. Karena ini materinya tuh dari kelas 4, 5, 6 ya. Ini untuk persiapan ASPD. Ini beda ya sama materi pelajaran ya. Maksudnya tuh kalau materi pelajaran kan sekarang kita sampai tema 5 magnet tuh. Nah, ini kan beda. Awal, Bu. Terus di bimbel berikutnya udah beda lagi. Kita nggak bahas ini lagi. Nah, maka kamu usahakan jangan sampai ketinggalan. Oke, Darel mana ini Darel lagi? Darel kan tadi nggak jawab kan, nggak ngerjain kan Bu, mungkin dia. Oh iya tadi Darel nggak ngerjain. Nggak apa-apa kan? Tetap harus menjawab. Ayo Rel, nggak apa-apa Rel, ini masih Ayo, yang lain boleh di mute dulu. Silahkan Darel lebih keras, yuk. Kura-kura memiliki cangkang yang keras di tubuhnya, berfungsi untuk Nah, cangkangnya untuk apa kira-kira? Apakah memudahkan melindungi berenang? diri dari pemangsa. Oke, emangnya kalau kura-kura itu kalau ada pemangsa dia bagaimana perilakunya? Dia ngapain? Masuk ke dalam cangkang. Nah, pinter. Jadi cocok ya yang C ya. Itu bisa ya, Darel ya. Nah, yang C ya untuk melindungi diri. Jelas ya? Sekarang kita ke 19. Yuk, silahkan. Rusa, jerapah, dan unta dapat dikelompokkan sesuai jenis makanannya. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan tersebut adalah yang A, gajah dan kuda Nil. Oke, kita akan lihat dulu ya. Nah, oke, rusa, jerapah, dan unta itu sama ya jenis makanannya. Mereka ini berdasarkan jenis makanannya dikelompokkan jadi apa, anak-anak? Herbivora. Herbivora. Omnivora. Herbivora apa omnivora? Herbivora. Herbivora itu pemakan apa? Herbivora itu tumbuhan. Vegetarian. Omnivora daging. Kalau omnivora apa? Omnivora itu daging dan tumbuhan. Macam-macam. Nah, boleh kamu ingat lagi ya. Omnivora itu tumbuhan. Boleh kamu catat lagi untuk mengingat. Tumbuhan dan hewan. Produk dari tumbuhan dan hewan. Telur itu termasuk dari hewan loh ya. Terus serangga itu juga termasuk hewan. Terus kalau karnivora apa nak? Daging atau hewan ya. Daging atau hewan sama aja. Nah ini kamu ingat-ingat lagi. Nah mana yang sama-sama herbivora? Tadi kita jawab yang A ya. Kita cek kenapa bukan yang B. Yang B ini apa ini? Termasuk apa? Monyet omnivora, beruang karnivora. Oke, baik. Ini sebenarnya keduanya adalah omnivora anak-anak ya. Karena ada juga beruang yang makan madu. Ada juga yang makan serangga, ada yang makan ikan, ada yang makan ikan lah ya, dagingnya itu maksudnya. Jadi ini ada yang makan buah juga. Maka ini juga omnivora anak-anak. Ya. Oh, gitu. Terus ini, kucing apa, Nak? Kucing itu daging. Karnivora. Kalau babi
Babi hutan? Herbivora. Omnivora. Omnivora. Iya, dia tuh sebenarnya bisa makan macam-macam ya. Kayak sisa-sisa tulang aja kayaknya bisa deh. Maksudnya tapi mungkin diolah dulu yang ya. tulang itu tuh. Nah, nek tikus apa nak? Omnivora. Nek burung unta apa ya? Aku lupa ya. Harus searching dulu ya. Kayaknya herbivora deh, Bu. Kalau Herbivora, antara herbivora atau omnivora sih kalau menurut Bu Asmi. Aduh, ya kan benar. Di sungai-sungai itu dia cuma minum. Burung unta ya. Ini tuh ya intinya bukan itu sih jawabannya, Nak. Sebenarnya kamu dengan soal ini tuh nggak harus tahu sih burung unta tuh makan apa tuh nggak harus tahu karena udah jelas ya tikus itu termasuk omnivora berarti pasti bukan yang D ya. Nah, bunga, dedaunan, serangga, hewan kecil ya. Oke, berarti dia itu omnivora nah ya. Nah, omnivora ya. Pengen ke toilet ya Bu Asmi. Bentar ya. Oh, ini sama-sama omnivora ya, Nak ya. Udah jelas ya yang D ya. Maka pasti jawabannya yang A ya, karena yang lain tidak sesuai, nggak ada yang herbivora. Nah, ini. Maka gajah dan kuda nil ini termasuk herbivora. Nah, jadi misalnya nih, kamu tuh bingung banget, aduh kuda nil itu termasuk apa enggak ya? Nah, kamu caranya ya kamu mengecek yang lainnya. Oh, yang B nggak mungkin. C nggak mungkin, D ini juga nggak mungkin sih. Tikus ini enggak, kucing enggak, monyet enggak. Maka pasti jawabannya A kayak gitu. Ya, jadi kamu nggak harus tahu semuanya memang. Kalau memang belum tahu ya. Nah, maka kamu caranya mengeliminasi tadi. Jelas ya? Jelas. Oke, diingat-ingat lagi nih pelajarannya yang kemarin nih kelas 5 ini pengelompokan hewan ini. Oke, next 20 yuk. Jadi kamar mandi, Bu. Nanti aja lah, apa sebentar. 20 dulu, kurang 7 kok. Yuk. Siapa ini 20? Bistita itu siapa? Bistita itu adalah Angeli. Angeli udah ada belum ini? Nggak ada. Nggak ada. Ah, Caca. Yuk, Caca yuk. Bu, Hmm. itu Ocak sama Is kenapa? Apa? Oh, Nggak tahu. Ayo Caca, ada nggak ini Caca? Tadi ada loh, tapi nggak ada suaranya ya. Bisa nggak ya sekarang Caca? Oke. Nggak ada. Kita skip dulu aja. Odil sekarang, Odil. Silahkan. Iya, Bu. Ya, Odil yuk nomor 20. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara yang sama dengan tanaman di atas adalah D. Pisang. Oh, emangnya ini tumbuhan apa, Nak? Bambu. Oke. Bambu itu berkembang biak dengan apa? Tunas. Oke. Apakah pisang juga dengan tunas? Iya. Ya, oke kita kunci dulu jawabannya pisang ya. Nah, kenapa bukan yang A? Emangnya A apa? Menggunakan apa? Tunas tepi daun. Adventif. Tunas adventif, betul sekali. Atau dia ini lebih spesifiknya, lebih khususnya itu tunas adventifnya itu ada pada daun ya, tunas daun. Jadi kalau daunnya itu dipatahkan, diletakkan di atas tanah, nanti bisa tumbuh tunas-tunas dari daunnya itu. Aku punya bunganya. Oke. Tapi bukan. Oke. Nah, kalau pegagan ini apa, Nak? Pakai apa? Pegagan, stroberi, arbei, geragi. Atau apa nama lainnya? Stolon. Nah, kalau kesemek nih, kesemek itu sama dengan maksudnya cara perkembangbiakannya ya, sama dengan sukun, dengan cemara. Dia menggunakan apa, yuk? Vegetatif alaminya. Kayak biji, Bu. Itu generatif. Kalau pakai biji itu generatif ya, bukan vegetatif. Kan vegetatif ada macam-macam tuh. Ada umbi batang, umbi lapis, tunas, spora kayak gitu kan. Nah, kalau yang biji itu
administratif kayak pohon kelapa itu loh ya, bukan tunas loh ya, diingat-ingat. Nah, kesemek atau sukun atau cemara ini menggunakan juga tunas, tapi tunas khusus, tunas adventif, tunas yang unik. Tapi dia berbeda dengan cocor bebek. Kalau cocor bebek ini pada daunnya, ya. Tapi kalau kesemek atau sukun atau cemara ini pada akarnya, tunas akar. Jadi kalau ini kan dia tumbuh di dekat pohon utamanya ya. Tapi kalau tunasnya pohon kesemek atau cemara atau sukun itu dia bisa jauh ya. Karena bisa tumbuh di ujung akarnya nak ya. Soalnya pohonnya di sini. Nah, akarnya itu ada yang sampai ke sini. Sini. Nah, nanti bisa tumbuh di sini. Ya, tumbuh-tumbuhan baru ya. Nah, tapi kalau bambu kan di sini ya, di deket-deketnya ya. Tahu ya bedanya ya? Kalau bambu atau pisang itu kan di deketnya sini ya, nempel ya. Tapi kalau tunas akar, dia ada di tempat yang jauh kayak gini. Kalau tunas daun ya di daunnya. Ya, nanti bisa di sini muncul tumbuhan baru. Bisa banyak itu anak-anak. Perlu kita lihat nggak cocor bebek atau nanti searching sendiri ya? Nah, lihat. Nanti pokoknya yang belum cari sendiri. Ini kalau perlu dicatat tadi dicatat ya. Oke, next. 21 yuk. Setelah Odil itu Irin, silahkan Irin. Yuk Irin yuk, 21. Irin. Nggak ada jadi aku. Oke. Oke, baiklah Evan. Yuk. Burung bangau memakan ikan yang ditangkapnya. Bentuk adaptasi yang dilakukan bangau adalah memiliki D. Paruh berkantung. Oke, betul sekali. Jadi burung pemakan ikan itu, burung pemakan ikan, selain bangau, burung pelikan itu juga ya, itu tuh mempunyai paruh yang berkantung ya. Di bagian bawah paruhnya tuh ada kantongnya. Nanti kamu bisa searching ya, burung bangau seperti apa ya, burung pelikan seperti apa. Burung bangau itu lebih kecil, kalau pelikan itu lebih besar, maka kantongnya lebih besar juga. Nah, kalau paruh bersudu itu pada apa, nak? Bentuknya sudu, yang kayak melengkung gitu. Ada? Penghisap apa? Itu apa namanya? Itu mulut itu. Itu pada nyamuk, pada kupu-kupu beda. Kalau ini paruh. Paruh ini cucuk itu, nak. Pada jenis aves, unggas. Apa? Penghisap nektar. Bukan. Mosok kupu-kupu duwe paruh. Itu tuh mulut kalau itu tuh. Beda. Ini yang paruh-paruh itu loh, nak. Yang pada burung atau pada itik atau bebek. Nah, kalau paruh bersudu itu betul pada bebek. Kaki pendek berselaput. Nah, ini juga bebek ya. Atau itik ya. Itik ini mentok. Itik. Nah, terus paruh runcing dan tajam. Yang runcing dan tajam? Elang. Karena makan? Dan makan daging. Makan daging. Ya, karnivora dia. Oh, betul. Lanjut ya. Ingat-ingat. Boleh dicatat. Next, 23. Yuk, Tata. Tata. Nah, dah. Tata. Bambu memiliki selubung yang berbulu halus yang hal ini bertujuan untuk aku tadi jawab apa ini? 22. Melindungi diri dari pemangsa. Oke, baik. Betul ya. Jadi ini tuh cara perlindungan diri tumbuhan. Ya, ada yang memiliki rambut-rambut halus atau gelugut. Selain bambu apa lagi, nak? Yang mempunyai rambut halus atau gelugut? Apa? Jagung. Jagung, betul. Tepung. Salak itu ayo pakai apa? Duri. Kalau kecubung? Racun. Kalau pohon karet?
Karet. Karet. Getah. Kalau sawo? Getah. Getah juga. Itu cara perlindungan cara diri. juga getah. Rotan pakai duri, Bu. Rotan ada durinya, betul. Jadi ini A ya, betul. Berikutnya 2, 3. Yuk, dimulai dari Atta lagi. Atau ada yang belum jawab sama sekali ini? Kayaknya udah ya. Belum jawab, Bu. Oh, udah. Atta dulu yuk. Belum. Ayo, Atta. Atta? Atta? Oke, Atta ini masih off ini. Lanjut dulu. Ke Adit. Adit dulu ya, Adit. Adit? Adit. Nah, Ya, yuk. Bu, saya, Bu. Ya. Nomor 23. Ya. Penambangan biji besi secara terbuka menyebabkan lahan menjadi tandus. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara, bentar Bu. Jika nambang dari dalam bumi dikeruk-keruk ya, rusak itu tanahnya jadi kering, tandus, nggak bisa ditanami. Cara mengatasinya gimana? Kira-kira? Yang B, Bu. Yang B, apakah bisa langsung ditanami? Tandus loh tanahnya. Tidak. Tandus itu tidak subur. Nanti ditanami mati. Nggak bisa langsung ditanami, Nak. Yang C, Bu. Yang C, oke kita lihat. Apakah yang A ini salah? Salah. Salah ya. Udah dikeruk, semakin dikeruk ya semakin rusak ya, Nak ya. Terus ini, memberi pupuk anorganik. Pupuk yang buatan. Apakah baik ini untuk tanah yang tandus? Kurang tepat ya. Sebaiknya pupuknya yang apa, Nak? Organik. Maka yang paling tepat adalah yang C. Dipulihkan lagi, direklamasi supaya bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ya tempatnya ya. Oke, yang C ya, reklamasi area penambangan, diperbaiki. Oke. Next, nomor 24. Oke, Atta sudah kembali. Silahkan 24, Atta. Penanaman tanaman di pusat kota bermanfaat untuk B. Mengurangi polusi. Oke, betul sekali. Kalau ini nggak cukup ya, karena tanaman yang ada di kota itu kan cuma sedikit ya yang ditanam ya. Jadi bukan solusi utama ya. Bisa membuat parit, gorong-gorong, resapan, kayak gitu kalau di kota ya. Menyerap oksigen, apakah yang diserap oksigen oleh tanaman? Tidak. Apa yang diserap? Tanaman menyerap karbon dioksida, Bu. Oke, pintar. Yang udara kotor ya, karbon dioksida ya. Mencegah erosi, apakah erosi di kota? Tepat. Tidak tepat. Erosi itu apa sih? Biasanya di lereng-lereng Pengikisan tanah. Pengikisan tanah. Betul, pengikisan tanah oleh air hujan. Kalau pengikisan pantai oleh air laut namanya apa? Abrasi. Oke, betul, abrasi ya. Udah 24 jelas ya. Sekarang next 25 yuk, Ius. Penggunaan pupuk buatan yang berlebihan dan masuk ke perairan sungai dapat mengakibatkan B. Pesatnya pertumbuhan tanaman air karena pupuk adalah material yang ditambahkan dalam media tanam atau tanaman agar tanaman tumbuh dengan baik. Oke, Bu, terima kasih ya sudah dijelaskan. Mantap sekali. Nah, ini kalau misalnya dari sawah atau lahan pertanian dikasih pupuk tuh, dikasih pupuk. Nah, kadang-kadang kan airnya itu dia kan pengairannya lewat sungai ya atau parit di dekat-dekatnya ya. Nah, kadang kalau dia kekurangan air dia ambil air. Tapi kalau dia udah kelebihan air, airnya dibuang ke sungai ya. Itu sawah ya atau lahan pertanian. Nah, terus tadi itu secara nggak langsung pupuknya itu akan terbawa di sungai. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sungai itu akhirnya menjadi berkembang semakin pesat ya, subur ya, karena banyak pupuknya. Nah, maka betul jawabannya yang B. Nah, tapi ini sebenarnya tidak baik ya anak-anak ya. Kalau tanaman airnya semakin berkembang pesat, karena apa? Karena sungainya itu, kalau tanamannya banyak ya, pasti nanti sinar mataharinya itu akan sulit menembus sampai ke dasar perairan sungai. Maka makhluk hidup
termasuk tumbuhan dan hewan kecil yang ada di sungai ini akan kesulitan ya mendapatkan sinar matahari karena terhalang banyak pohon, banyak tumbuhan-tumbuhan air. Maka bisa saja makhluk hidup yang butuh sinar matahari akhirnya mati. Ya, maka tidak baik. Apalagi ini pupuknya pupuk buatan. Ya, jadi yang lain salah ya. Airnya malah tercemar, nggak meningkat kualitasnya. Nah, populasi ikan malah nggak meningkat karena tadi itu nggak dapat matahari, sinar matahari ya. Malah bisa saja ikannya berkurang. Tingginya kadar oksigen nggak bisa karena mau fotosintesis nggak dapat sinar matahari ya tumbuhannya. Akhirnya oksigennya sedikit. Ya, maka yang betul B. Namanya Hitung tadi aku nggak jawab. jadi enggak banyak ya. Jadi malah bukan bertambah banyak oksigennya, malah sedikit ya. Jadi tanamannya itu maksudnya tanaman yang di permukaan air. Nah, jadi malah kayak nutupi sinar mataharinya gitu loh. Kayak teratai eceng gondok gitu, Bu. Oh, betul sekali. Maka eceng gondok itu harus diambili ya kalau di sungai itu ada banyak. Karena nanti bisa terjadi ini loh, eutrofikasi. Nanti kamu bisa searching. Ini enggak baik. Eutrofikasi. Oke. Dah. Ibu hapus ya. 2 lagi. Yuk. Yuk bisa yuk. 26 yuk. Onel. Ya, Bu. Kesuburan tanah di wilayah perbukitan berkurang karena humus terbawa erosi. Agar kerusakan tidak semakin parah, maka Bu? Membuat sengkedan. Nama lainnya sengkedan itu apa sih? Terasering, Bu. Terasering ya, terasering. Nah, ini yang berundak-undak itu ya, Nak ya. Karena kalau di perbukitan, di pegunungan, itu kalau nggak dibuat seperti terasering seperti ini, nanti tanahnya akan mudah hanyut ke bawah ya. Humus itu tuh lapisan tanah yang subur ya. Nanti akan terjadi erosi kalau misalnya nggak dibuat ini. Nah, sekarang Bu Asmi tanya, kenapa bukan yang B? Emangnya tumpang sari itu apa? Tumpang sari menanami lebih dari satu jenis tumbuhan atau jenis tanaman. Nah, misalnya di sawah, kalau pas nggak musim padi ya, misalnya pas musimnya kemarau kan nggak nanam padi. Nah, bisa ditanami lebih dari satu jenis tumbuhan. Misalnya mau menanam kacang tanah ya. Terus di sela-selanya, di pinggir-pinggirnya itu, bukan di sela-sela, ditanami singkong. Nah, itu kan lebih dari satu jenis tanaman. Nah, maka nanti bisa dapat keuntungan lebih karena ada 2 yang panen ya. Nggak hanya panen kacang, tapi panen singkong juga. Nah, itu namanya pertanian tumpang sari. Jadi ada beberapa ya. Terus ada juga istilah rotasi tanaman ya. Nah, artinya apa? Mengganti, boleh kamu catat ya kalau nggak tahu, mengganti jenis tanaman secara berkala. Nah, jadi orang atau petani itu menanamnya nggak hanya nanam itu aja terus ya, pasti nanti ada pergantiannya. Nah, ini juga bermanfaat untuk ini, misalnya menanam padi, kan nggak terus padi, terus nggak pernah diganti tanaman lain. Nah, pasti nanti diganti. Selain menyesuaikan musim, itu juga bermanfaat untuk memberantas hama. Karena kalau padi terus, nanti hamanya padi itu, misalnya wereng ya, atau walang sangit, nah itu tuh nanti dia akan berkembang terus, karena makanannya ada terus, makanannya sama terus, ya toh, tambah banyak hamanya. Maka perlu diganti tanaman itu ya. Gak hanya padi terus, misalnya habis itu nanam jagung, kayak gitu. Maka perlu rotasi tanaman, diganti. Loh, Bu, katanya kalau jagung itu nggak bisa di sawah. Bisa, tapi dia menyesuaikan musim. Nah, misalnya ketika musim kemarau ya, bisa di sawah, bisa di ladang ya. Tapi kalau padi itu memang mayoritas itu di sawah. Memang ada jenis padi yang dia tuh membutuhkan sedikit air.
tapi orang juga jarang menanamnya. Padi gogo apa ya namanya ya. Nanti kamu searching ya. Intinya kalau padi itu ekosistemnya ada di sawah, bukan di ladang. Oke, berikutnya. Untuk yang ini, palawija itu misalnya ya ada bawang merah, ada kacang tanah, kedelai, ya. Itu biasanya ditanam saat musim kemarau. Oke, kita ke soal terakhir ya, nomor 27. Silahkan. Absen 5, yuk. Niel. Niel, Niel ada? Masih ada Niel ya? Niel mana Niel? Halo? Nggak ada? Oh, oke. Silahkan dibacakan, Nak. Perhatikan tabel berikut. Ini pasangan. Pasangan nama perusahaan dengan cara adaptasi yang tepat berikut ini adalah. Nah, kita cek satu-satu langsung aja ya, Niel ya. Menurut Niel atau teman-teman yang lain juga, eceng gondok, apakah daunnya tipis, berlapis lilin, dan tebal? Tidak. Tidak. Maka yang ada nomor satunya otomatis salah. Oke, kita akan cek ya. Nah, nomor 1 salah ya, Nak ya. Maka jangan dipilih yang ada nomor satunya. Mosok tadi eceng gondok kok tumbuh daunnya tipis dan tebal lagi, maksudnya gimana? Nggak jelas ya. Berarti ini salah ya. Terus kita cocokkan. Ini ada 4 dan 5. Pilihannya hanya C atau D. 4 dan 5 ini pasti betul ya. Buah naga batangnya tebal untuk menyimpan air. Betul atau salah? Betul. Kayak kaktus ya. Nah, ini pare. Mempunyai sulur yang panjang untuk membelit batang. Sulur itu batang yang bisa meliuk-liuk ya. Nah, sulur itu, Bu. Kok pare? Pare. Betul ya? Ya, itu pahit ya. Pare, mentimun, labu, itu tuh semua mempunyai sulur ya, Nak ya. Batang yang bisa membelit batang yang lain. Kemudian ini, kita pilihannya hanya 2 atau 3 nih yang kita tentukan. Nomor 2, Venus, daunnya apakah berkantung untuk menjebak serangga? Tidak. Tidak. Kalau Venus itu daunnya yang gini ya, yang berengsel. Ingat-ingat. Oh, yang makanin serangga itu, Pak, Bu? Nanti kok daun serangga? Daun berengsel. Nah, daunnya berengsel. Berarti salah ya nomor 2 ya. Berarti jawabannya apa, Nak? D. Betul sekali. Randu, pohon randu itu menggugurkan daunnya di musim kemarau. Untuk apa tujuannya? Agar mengurangi penguapan. Contoh tumbuhan lain yang seperti randu apa yang sama-sama Konjati. Mahoni. Oke, betul. Baik anak-anak, itu tadi ya pembahasannya. Siapa yang masih mau bertanya? Bu, aku mau tanya yang nomor 4 tadi itu jawabannya apa? Nomor 4. Yang 4 yang mana? 24 atau 4? 4 doang. 4 biasa, Nak. 14. Aduh, Bu Asmi. Oh, ini ding scrollnya Bu Asmi itu kehilangan scrollnya. Ini A. Ya. Kamu susun dulu rantai makanan. Oke? 17 itu apa, Bu? 17. 17 itu adalah D. Dadu, daun berkantung, kantung semar daunnya berkantung. Oke? Ada lagi? Enggak, Bu. Oke. Untuk belajar ya anak-anak ya ini ya. Silahkan dipersiapkan semuanya. Pokoknya setelah ini juga dikerjakan tugas yang ada di GC ya. Oke?